Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan bagi kami. Mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 12 ayat 20. Saya bacakan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jemaat dikasih Tuhan, ini kisahnya Samuel, ya saya mau pamitan dengan bangsa itu. Dan satu hal, Samuel mengingatkan supaya bangsa itu tetap mengikuti Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun memang bangsa itu sudah banyak buat salah. Bangsa itu seringkali mengecewakan Tuhan. Bangsa itu seringkali berlaku serong. Bangsa itu tidak setia. Tetapi Samuel mengingatkan, ya, memang Tuhan tahu, ya, Tuhan ngerti akan segala kejahatanmu. Tetapi bukan berarti kalau sudah demikian justru kau jauh dari Tuhan. Melainkan engkau harus setia. Engkau harus mengikut Tuhan. Engkau harus beribadah kepada Tuhan. Artinya engkau harus bertobat di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai sudah merasa bersalah menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang yang merasa dia bersalah habis melakukan kejahatan atau melakukan dosa, sehingga merasa tidak layak dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Ini ada satu hal yang salah. Sesungguhnya itu adalah jebakan iblis supaya orang jauh dari Tuhan. Ya, dibujuknya seseorang untuk dia berbuat dosa. Ketika sudah berbuat dosa, dituduhnya orang itu sehingga orang itu merasa bersalah dan merasa tidak layak. Dan pada akhirnya dibawanya orang itu menjauh dari Tuhan. Kalau sudah demikian maka selesai sudah orang itu. Artinya dia sudah meninggalkan Tuhan. Itu yang iblis rancangkan. Iblis maunya seperti itu. Karena itu dengar baik-baik. Seperti yang dikatakan Samuel kepada bangsa itu. Jangan takut. Memang, ya, karena Tuhan tahu kamu telah melakukan segala kejahatan itu. Tapi jangan berhenti mengikut Tuhan. Ayo bertobat lagi. Ayo datang kepada Tuhan. Beribadah dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguhlah engkau dengan Tuhan. Kalau engkau sudah berdosa dan Tuhan ingatkan itu, dan akhirnya engkau mau meresponnya dengan engkau bertobat, maka Tuhan mengampuni dosamu. Nah, jangan lupa,
tetap ikuti Tuhan, tetap beribadah dengan segenap hati. Jadi jangan ibadah sak-sae, bukan ibadah yang penting aku sudah sembahyang, yang penting aku sudah nyanyi, yang penting aku sudah dengar firman, yang penting aku sudah memberi persembahan. Bukan itu, lebih daripada itu. Ya, semua itu baik, ya, tetapi lebih daripada itu, lakukan semua dengan segenap hatimu, dengan segenap cintamu terhadap Tuhan. Jadi dengan kita melakukan itu dengan hati kita, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, sering kan ada teman kita mungkin, saudara kita mungkin, ya, kalau mereka ya jauh dari Tuhan. Karena apa jauh dari Tuhan? Aku udah gak layak, aku sudah berdosa. Nah, sebetulnya sudah ada bibit pertobatan, sudah mengakui salah itu baik, ya. Tetapi lebih daripada itu, bawa sampai orang itu bertobat, ya, termasuk diri kita. Kalau kita habis buat salah rasanya nggak layak ya. Aku udah buat salah, aku nggak pantas datang kepada Tuhan. Akhirnya orang menjauh dari Tuhan. Akhirnya nggak sembahyang lagi, nggak ibadah lagi, nggak mau baca firman lagi, nggak mau doa lagi. Karena apa? Aku berdosa. Nah, memangnya dengan kita tidak melakukan semua itu, terus kita bebas dari dosa? Tidak juga. Justru seharusnya ketika kita menyadari dosa kita, menyadari kesalahan kita, datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat minta ampun. Dan tetaplah ikuti Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan hidup kita. Nah, yang bisa menyelamatkan, memulihkan, membarui hidup kita adalah Tuhan. Karena itu jangan jauh dari Tuhan. Kalau habis buat dosa, ya, dulu lalai atau kilaf ya Tuhan, minta ampun. Tapi jangan terus kita sengaja loh ya. Jangan sengaja berbuat dosa, minta ampun lagi, sengaja lagi, minta ampun lagi. Itu mempermainkan Tuhan. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, tetapi mari saya mengajak kita semua. Tetapi kalau kau menyadari engkau sudah buat dosa, engkau buat sesuatu yang salah, jangan jauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya, mendekat kepada Tuhan, bertobat minta ampun, dan ikuti Dia, dan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan biarkan iblis menguasai pikiranmu. Jangan membiarkan iblis memimpin engkau jauh dari Tuhan. Karena itu tujuan iblis, ya, ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu jangan kita mau dikendalikannya. Sebaliknya, semakin dekatlah dengan Tuhan. Beribadahlah dengan segenap hatimu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi ini Tuhan. Seringkali ketika kami buat salah, ketika kami melakukan dosa, seringkali kami ingin jauh dari Tuhan karena nggak layak. Tetapi hari ini kami disadarkan, diingatkan. Sesungguhnya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengampuni. Ketika kami sungguh-sungguh bertobat minta ampun, Engkau mengampuni. Dan kami mau Tuhan, Engkau yang tuntun hidup kami. Bahwa kami senantiasa Tuhan, untuk kami tetap dekat dan melekat kepadamu. Kami mau Tuhan, barui diri kami dengan selalu beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Sehingga kami semakin jauh dari si jahat dan semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami, ibadah kami, semuanya dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya, maju teruslah dalam Tuhan. Jangan lupa ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.